Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, pagi Bu. Baik, salam sejahtera buat kita semua ya, teman-teman semua di BKT 5B. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita masih mengenai PPh pasal 21. Ya, saya coba akan share screen sebentar ya. Nah, ini. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat yang saya share screen? Dia lagi muter-muter ya. Nah. Ya Ibu. Oh ya, oke, baiklah ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Masih berkaitan dengan PPh pasal 21. Ini tidak berlama-lama, saya menginformasikannya ya. Cepat aja karena memang kebetulan ini ada kegiatan secara online juga yang saya ikuti. Terakhir kita bahas PPh pasal 21 adalah penghitungan untuk penghasilan yang diterima setahun sekali bagi pegawai tetap. Ya, seperti THR, bonus, jasa produksi, ya, gratifikasi, itu adalah penghasilan, contoh-contoh dari penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, umumnya setahun sekali, umumnya setahun sekali. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Terus kalau teman-teman buka file Excel-nya Anda, ya file Excel Anda yang ini yang saya sudah kasih kepada Anda semua, ya. Selanjutnya adalah PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai. Ya, untuk materi tersebut tidak saya ujikan. Ya, jadi ini enggak saya ujikan nih. Nih, tidak diujikan. Oh, tulisannya enggak kelihatan ya. Tidak diujikan. Ya, karena tidak diujikan saya skip ya. Tidak saya jelasin. Tapi kalau nanti pengen tahu ya monggo silakan dibaca sendiri. Ya, di bukunya Siti Resmi ada tentang hal ini. Ya, ini saya skip. Lalu kemudian ini juga saya skip, pegawai tidak tetap menerima penghasilan dibayarkan secara bulanan. Ya, kemudian saya mau masuk ke materi yang berikutnya adalah penghitungan PPh pasal 21 bagi mantan pegawai, dewan komisaris yang bukan pegawai tetap, pegawai aktif melakukan penarikan dana pensiun. Yang punya bukunya Siti Resmi bisa dilihat halaman 227. Ya, bisa dilihat di halaman 227. Nah, diingat-ingat ini untuk 3 jenis pegawai atau 3 jenis penerima penghasilan. Ya, jadi penerima penghasilan yang nerima dari 3 macam ini. Siapa saja? Mantan pegawai, dewan komisaris yang bukan pegawai tetap, pegawai aktif melakukan penarikan dana pensiun. Ya, nah, bagi mereka yang masuk kategori penerima penghasilan 3 ini, maka cara ngitung PPh 21-nya adalah tarif progresif dikali penghasilan bruto kumulatif. Ya, tarif progresifnya dikali penghasilan bruto kumulatif. Nah, ini benar-benar saya minta tolong sama semuanya harus paham, harus ngerti yang namanya tarif progresif atau tarif yang berlapis-lapis atau tarif yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya, saya sangat mengharapkan semuanya paham dengan tarif tersebut. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, kenapa kok ada 5%, kenapa ada 15%, nggak ada lagi pertanyaan yang seperti itu. Karena apa? Semuanya udah tahu reasonnya, semuanya udah tahu alasannya. Kenapa kita menggunakan tarifnya kok 5%? Itu ya. Oke, jadi sekali lagi sangat saya harapkan ya teman-teman semuanya memahami tentang tarif progresif tersebut. Syukur-syukur ngapalin, syukur-syukur inget, ini syukur-syukur. Ya, kalau nggak syukur-syukur ya nggak inget berarti. Ya, mudah-mudahan sih inget, mudah-mudahan nggak lupa. Ya, oke. Aku kasih contoh, ada 3 contoh berkaitan dengan mereka yang menerima 3 jenis penghasilan ini. Contoh 4.1 ada di bukunya Siti Resmi, saya ngambil di buku Siti Resmi, tapi diperhatiin di buku tersebut belum mengupdate tarif progresif yang terbaru tahun 2021, itu belum. Oleh karena itu pastinya ada perbedaan
dalam mengaplikasikan ya tarif yang terbaru di buku itu. Oke, nah kita lihat. Contoh 4.1 kasusnya Victoria Endah. Informasinya adalah mantan pegawai, terima bonus atau jasa produksi. Oke, dia sebagai mantan pegawai terima bonus atau jasa produksinya itu dalam tahun berjalan, nggak cuma sekali, terimanya berkali-kali, gitu ya. Nah, setiap kali dia terima itu bonus atau jasa produksi pasti dihitung pajak. Pajaknya PPh 21. Kenapa pajaknya PPh 21? Karena yang nerima penghasilan itu orang pribadi. Dan jenis penghasilannya bonus atau jasa produksi. Maka terhutangnya PPh pasal 21. Itu ya. Dah. Pertama kali dia mendapatkan penghasilan tersebut bulan Maret tahun 2022 ya, dengan nilai 25 juta. Pakai nih rumusnya, tarif progresif dikali dengan penghasilan bruto. Ya, oke. Penghasilan bruto kumulatifnya berapa di bulan Maret? 25 juta. Ya, penghasilan bruto kumulatif di bulan Maret adalah 25 juta. Ya, nanti saya kasih tahu apa yang dimaksud dengan penghasilan bruto kumulatif. Nah, kalau dia 25 juta berarti berada di range ya, lapisan PKP-nya 0 sampai dengan 60 juta. Maka tarif progresifnya adalah 5%. Kalau gitu, untuk Victoria Endah atas penghasilan bulan Maret kena tarifnya 5% dikali dia punya penghasilan di bulan Maret 25 juta. Ketemu angka 1.250.000. Ya, mudah-mudahan clear sampai di sini. Tuh untuk Maret. Bulan Juni dikasih lagi bonus. Berapa? 35 juta. Berarti kan harus ngitung lagi di bulan Juni PPh 21. Yang penting harus kita cari ini 35 juta mau dikalikan tarif berapa? 5%, Bu. Betul. Alasannya apa? Mengapa kita kenakan tarifnya 5%? Karena penghasilan bruto kumulatif Juni 60 juta. Tahu dari mana nih angka 60 juta? Ya, yang dimaksud penghasilan bruto kumulatif adalah penjumlahan penghasilan bruto dari awal tahun sampai dengan bulan diterimanya penghasilan tersebut. Kalau gitu, penghasilan bruto kumulatif Juni adalah 25 juta ditambah 35 juta. Ketemu angka 60. 60 berarti ada di range 0 sampai dengan 60 juta. Tarifnya 5%. Kalau gitu, bulan Juni akan diterapkan tarif 5% yang dikali dengan penghasilan bruto Juni, yaitu 35 juta. Jangan dikali dengan kumulatif. Lah kenapa nggak dikali kumulatif, Bu? Kumulatif ini fungsinya untuk menentukan tarif, bukan mencari pajak. Bukan ngitung pajak. Menentukan tarif yang mau dipakai itu menggunakan kumulatif. Ya, dapat nih 5%. Berarti 5% kalikan dengan 35 juta. Ketemu pajaknya sekian. Lanjut. September
dapat lagi bonus besarnya 40 juta. Kena pajak? Ya, PPh 21, betul. Mau dikalikan dengan tarif yang mana PPh 21-nya? Kita hitung dulu bruto kumulatif. Sampai dengan September berapa penghasilan bruto kumulatifnya? Nah, caranya 25 tambahin 35 tambahin 40 ketemu 100. Berarti kumulatifnya 100 juta. 100 juta adanya di 60 sampai 250. Kalau gitu tarifnya 15%. Paham ya kenapa 15%? Ya, sehingga besar PPh 21 September adalah 15% dikali 40. Ketemu angka 6 juta. Begitu. Bisa ya teman-teman ya? Oke, bisa. Ya? Nah, ini sekali lagi dibaca dengan cermat. Kata kuncinya mantan pegawai. Mantan pegawai terima bonus jasa produksi. Ya, kalau ada kata-kata mantan, ya bukan mantanmu ya. Ini mantan pegawai ya. Oke, mantan pegawai terima bonus atau jasa produksi. Nah, hitungnya kayak begini. Pakai nih, formula saya dipakai. Yang penting disesuaikan semua. Ya, jangan lupa disesuaikan semuanya. Sesuaikan dengan soalnya gitu maksudku. Oke, next. Yang berikutnya contoh 4.2 Pandaya. Dewan Komisaris terima honorarium. Sama dengan mantan cara ngitungnya. Ya, tentukan dulu berapa dia punya penghasilan bruto kumulatif. Ya, di bulan dimana dia memperoleh penghasilan. Ya, gitu. Oke. Di bulan Juni, pertama kali dia dapat honorarium di Dewan Komisaris, nilainya 60 juta. Berarti penghasilan bruto kumulatif Juninya adalah 60 juta. Tarif yang digunakan 5%. Kalau gitu, hitung pajaknya 5% kalikan 60 ketemu 3 juta. Ya, sampai sini clear ya? Oke. Desember dapat lagi honorarium. Kebetulan sama 60 juta. Pakai tarif 5% dong, Bu. Jangan. Cari dulu bruto kumulatifnya berapa? 120, Bu. Dari mana? 60 tambah 60. Ketemu 120. Berarti terdapat di range 60 sampai 250. Tarifnya 15%. Kalau gitu 15% dikali 60 juta. Hasilnya 9 juta. Gitu ya. Oke. Satu lagi. Zakaria. Ya, contoh 4.3. Pegawai aktif yang melakukan penarikan dana pensiun, dia masih aktif sebagai pegawai, bukan mantan loh ya. Ingat, ini bukan mantan. Ini ngomongin pegawai yang masih aktif. Bedakan dengan antara 4.1, 4.2 sama 4.3. Kalau di sini udah jadi mantan, udah bukan pegawai lagi. Di sini dia dewan komisaris yang bukan pegawai. Kalau di sini pegawai yang masih aktif. Nanti saya bikin soal sama persis kalimatnya dengan ini. Jadi Anda kata kuncinya udah langsung ingat. Langsung ingat kata kuncinya. Ya, oke. Next yang berikutnya. Ini dia melakukan penarikan dana pensiun gara-gara butuh duit. Ya, si Zakaria ini butuh uang. Buat apa, Bu? Ya, Bu, orang ngerti kan gue apa. Ya, mungkin mau bayar kuliah anaknya, mau renovasi rumahnya atau apa. Nah, di antara itulah kemungkinan. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke.
Apa yang terjadi kepadanya? Bulan April melakukan penarikan ya dana pensiun, nilainya 20 juta. Pakai tarif yang mana kalau gitu penghitungan PPh pasal 21-nya? 5%. Kenapa kok 5%? Karena secara kumulatif penghasilan brutonya 20 juta. Jadi PPh-nya 5% dikali 20 juta. Gitu ya. Oke. Next. Juni terima melakukan penarikan dana pensiun lagi nih 15 juta. Kena pajak dong. Berapa tarifnya? 5%. Kenapa kok 5%? Karena bruto kumulatifnya 35 juta. Dari mana 35 juta? 20 tambah 15. Bisa ya? Oke. Oktober melakukan penarikan dana pensiun. Ya, mau renovasi rumahnya yang mau roboh misalnya gitu. Berapa penarikannya? 25 juta. Dikenakan tarif berapa? 5%. Kenapa kok 5%? Karena kumulatifnya 60 juta. Dapat dari mana angka 60 juta? 20 tambah 15 tambah 25. Ketemu 60. Desember melakukan penarikan dana pensiun. Pakai tarif yang mana? 15%. Kenapa kok 15%? Karena secara kumulatif totalnya 90 juta. Dapat dari mana angka 90? 20 tambah 15 tambah 25 tambah 30. Ketemu 90 juta. 90 juta adanya di range 60 sampai dengan 250, maka tarifnya 15%. Begitu. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Cukup jelas, Bu. Ya, alhamdulillah kalau cukup jelas. Oke, good job. Teman-teman yang lain bisa mengikuti, mudah-mudahan ya. Kata kuncinya harus hafal tarif progresif. Ya, saya sangat mengharapkan Anda semua sudah khatam hafal tarif progresif. Tidak hanya sekedar hafal untuk tarif dan tarif dan lapisan-lapisan PKP-nya, tapi juga yang sangat saya harapkan Anda paham cara menggunakannya. Ya, ya sebentar ya. Aku lagi bergabungnya ada ini nih, ada undangan tahap penyaringan calon direktur. Ya, mari kita doakan agar mendapatkan calon direktur yang terbaik ya. Ya, udah nih. Aku join di handphone aja dulu gitu. Oke, next yang berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan berikutnya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini. Untuk bukan pegawai menerima imbalan bersifat berkesin tidak diujikan sama saya ya, teman-teman bisa baca di sini, nggak saya ujikan. Kenapa Bu? Ribet, panjang, lebar ya, kasihan mahasiswa aku untuk keriting semua rambutnya, jadi nggak usah ini ya, ini kita lewati saja. Saya langsung ke sini. Nah ini nih, untuk bukan pegawai menerima imbalan tidak berkesinambungan ya, sifatnya tidak berkesinambungan, ada di halaman 232. Ya, untuk jenis bukan pegawai tersebut, cara menghitung pajaknya adalah tarif progresif dikali 50% dikali penghasilan bruto. Ya, ini contohnya gini, ini contohnya adalah orang pribadi yang memberikan jasa. Orang pribadi yang punya kemampuan ya, di bidang jasa tertentu dan dia memberikan jasa tersebut dan mendapat imbalan jasa. Itu contohnya seperti itu.
Kalau ngomongin jasa, banyak banget kegiatan yang berkaitan dengan jasa. Ya, jasa mencuci, jasa memasak, jasa mendesain, jasa apa lagi ya, dan jasa-jasa yang lainnya. Kalau ngomongin jasa, sangat banyak sekali jasa. Nah, di sini ambil contoh 6.1, di situ ada Pak Bahrun menerima jasa. Jasa apa aku lupa deh ya, nanti bisa dilihat di bukunya Siti Resmi karena saya ambil contohnya dari bukunya Siti Resmi begitu ya. Nah, di mana nilai imbalan jasa yang dia dapatkan adalah 5 juta. Oke, ngitung pajaknya tarif progresif dikali 50% dikali 5 juta. 5% dari mana? Tarif progresifnya. 50% sudah bawaan dari rumusnya. Sehingga ketemu pajaknya 125.000. Gitu. Bu, ini beda ya sama jasa-jasa yang misalnya PT ABC, PT XYZ, PT apa, beda. Ya, sangat berbeda sekali. Oke. Perbedaannya di mana, Bu? Perbedaannya adalah kalau PT itu nanti kenanya PPh pasal 23. Kalau ini orang pribadi yang mendapatkan imbalan jasa, maka dia akan dikenakan jenis pajaknya PPh pasal 21. Itu ya. Next yang berikutnya. PT Ceria membayarkan jasa perbaikan elektronik kepada Bapak Komar. Berarti siapa yang menerima imbalan jasa tersebut? Bapak Komar. Bapak Komar ini orang pribadi. Kalau gitu, jasa diterima orang pribadi terhutang PPh pasal 21. Cara ngitungnya tarif progresif dikali 50% dikali nilai jasanya. Ya, gitu. Bisa ya, saya rasa di sini udah nggak perlu ada pertanyaan lagi berkaitan dengan masalah tarif. Ya, mungkin nanti variasi soalnya, gimana kalau Pak Komar ini nggak punya NPWP? Ingat, PPh pasal 21 nggak punya NPWP, ya berarti dia akan mendapatkan tambahan kenaikan tarif 20%. Itu, biar cepat dikalikan dengan 120%. Bisa ya? Bisa. Oke, good. Next yang berikutnya. Ya, ini saya ujikan ya. Ya, ini Pak Komar, Pak Bahrun yang kayak gini saya ujikan. Ini juga saya ujikan. Ya, untuk peserta kegiatan yang menerima imbalan. Ya, peserta kegiatan. Jadi ada suatu event, ada suatu kegiatan, dia memenangkan event tersebut. Ya, berarti dia memperoleh imbalan. Rumus PPh 21-nya tarif progresif dikali penghasilan bruto. Nah, contoh. Sony TK-1 terima hadiah penghargaan juara turnamen sebesar 200 juta. Gitu PPh-nya gimana? Udah tinggal dikalikan tarif progresif. Tarif progresif kalikan dengan nilai hadiahnya. Selesai. Kalau dia nggak punya NPWP gimana, Bu? Nah ini dia. Kalau kagak punya NPWP kena sanksi. Kalau dia tidak memiliki NPWP. Kasihnya berapa? 120%. Biar cepat gitu ngitungnya. Gitu. Nah. Bu, sepertinya status TK-1 tidak ada pengaruhnya. Tidak. Ya, TK-1 itu berpengaruh pada saat kita ngitung di pegawai tetap. Status-status tersebut. Kalau udah masuk ke tadi nih, mana dia? Mantan, dewan komisaris, pegawai aktif penarikan dana pensiun, apa meneh kuwi mau. Nih, penerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan, peserta kegiatan, udah kagak ada lagi pengaruh-pengaruhnya. Coba ada perhatiin, kagak ada nih dikurangin PTKP, nggak ada.
Rumusnya juga nggak ada membahas tentang hal itu. Oke, jadi itu si PTKP muncul kalau berkaitan dengan pegawai tetap yang sudah kita pelajari ya untuk saat ini. Nah, next contoh yang berikutnya Junaidi, dia punya NPWP, memenangkan lomba kesenian, dapat uang tunai 35 juta. Maka PPh pasal 21-nya 5% kali 35 juta, ketemu nilai 1.750. Nggak punya NPWP. Bu, kenapa jadi 6%? Gara-gara nggak punya NPWP. 6% diperoleh dari 5% dikali 120%, hasilnya 6%. Begitu ya guys. Oke. Bisa ya? Good. Terakhir, ini berkaitan dengan tarif khusus. Untuk PNS, ASN, anggota TNI, Polri, pensiunan, ya memperoleh penghasilan bersumber dari APBN, APBD. Menerapkan tarif khusus, nih tarif khusus nih. Di mana tarif khususnya ini berdasarkan apa ya? Itu ya tulisannya ya. Ya, tarif khususnya itu berdasarkan golongan. Jika dia PNS golongan 1 2 0%. Ya. Jika dia itu PNS golongan 3 5%. Jika dia itu PNS golongan 4 15%. Begitu. Diinget-inget ya. Besok kan ujiannya kan open book. Silahkan Anda buka ini, silahkan. Bahkan saya pun merekomendasikan Anda untuk menggunakan template-template rumus-rumus penghitungan yang sudah saya siapkan di Excel saya ini untuk membantu Anda. Ya, untuk membantu Anda. Oke. Contoh berkaitan dengan PNS dan ASN. Aji sebagai salah satu peserta workshop yang menerima honorarium masuk golongan 4, dapat honornya 1 juta, tarifnya 15%. Kenapa tarifnya 15%? Karena golongannya 4. Tahu dari mana? No. Ada no di tabel. Begitu ya. Bayu golongannya 3. Dapat honor 500.000. Tarifnya 5%. Ratno golongannya 2. Dapat honor 500.000. Tarifnya 0%. Saskia golongan 3. Dapat honor 750.000, tarifnya 5%. Jadi kalau kayak saya nih, saya kan PNS ASN, terima honorarium di luar daripada gaji tetapnya saya. Ngitungnya begini, seperti ini cara ngitungnya. Aku bisa gini, aku ikutan ya kayak gini ya, aku ikutan workshop, aku ikutan acara sebagai narasumber misalnya gitu. Aku sebagai narsum di suatu acara dapat honor. Honor narasumber itu kan sifatnya tidak teratur. Karena apa? Kan nggak setiap bulan saya jadi narsum. Hanya pada momen tertentu saya jadi narsum. Nah, untuk hal tersebut, penghasilan yang saya dapatkan itu, ya, saya dikenakan tarif pajaknya dengan tarif khusus ini. Gitu ya, kalau saya adalah ASN atau PNS. Oke, kalau nggak punya NPWP gimana? Sama. Mau PNS kek, bukan PNS kek, pegawai swasta kek, ya pegawai setengah swasta atau swasta penuh, sama, dikenakan sanksi, ya kenaikan tarif 20%. Ya, yang berikutnya
Tarif khusus yang berikutnya bagi penerima uang pesangon dibayarkan sekaligus. Nah ini ada kata-kata dibayarkan sekaligus, itu menjadi kata kuncinya. Kalau Anda mendapatkan informasi dalam soal ada kata-kata dibayarkan sekaligus, langsung deh Anda lihat, oh ini uang pesangon dibayarkan sekaligus pakai tarif yang khusus ini. Ya, tarifnya khusus ini. Ini tarif khusus juga tarif progresif, tapi bukan diatur dalam pasal 17. Kalau yang ono-ono tadi yang kita bahas yang sebelumnya, itu tarif progresif yang diatur dalam pasal 17. Kalau ini tarif progresif yang diatur secara khusus, maka disebut tarif khusus. Tapi masuk kategori progresif. Mengapa disebut dia sebagai tarif yang progresif? Karena berlapis-lapis. Tahu dari mana dia berlapis-lapis? 0. Ya, kurang dari 50 juta 0%. 50 sampai dengan 100 5%. 100 sampai dengan 500 15%. Di atas 500 25%. Ya, contoh. Contoh 9.1, PT Palagan bayar uang pesangon sekaligus kepada pegawai, yaitu Tuan Bagus, nilainya 45 juta. 45 juta kurang dari 50 juta, Bu, tarifnya 0%. Semua dikalikan 0 ya hasilnya 0. Berarti tidak ada pajak yang terbeban. Tuan Aziz terima uang pesangon sekaligusnya 176 juta. Berarti ngitung pajaknya menggunakan beberapa tarif. Sampai dengan 50 juta pakainya 0%. Sampai dengan 100 juta 5%. Dari mana ketemu angka 100 tersebut? 50 tambah 50. Sehingga di sininya 50 DPP-nya 50 juta dikali 5%. Nah, ketemu angkanya sekian. Kalau gitu, Bu, masih ada sisa 76 juta yang belum dikalikan tarif, kenakan dengan 15%. Oke, bisa ya teman-teman ya. Harus bisa. Kalau nggak bisa gimana? Ya toh? Ini kan tak ujikan ini soalnya. Nah, satu lagi yang mau saya ujikan itu adalah uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dibayarkan sekaligus. Ini mau saya ujikan juga. Oke, ini juga pakai tarif khusus, lebih sederhana, cuma 2 lapisan tarifnya, 0 dan 5%. Kurang dari 50 juta 0%. Di atas 50 juta 5%. Ya. Contoh, Nyonya Anindita terima uang manfaat pensiun sekaligus 176 juta. Berarti cara ngitung pajaknya 0% kali 50 juta. Selisihnya 126 juta, di atas 50 juta, pakai tarifnya 5%. Udah selesai. Begitu saja cara menjawabnya atau beberapa hal-hal yang mau saya ujikan ya cuma sampai di sini aja. Yang nggak saya bahas berarti tidak saya ujikan. Begitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain setelah saya jelaskan tadi? Materiku cuma sampai di sini ya hari ini ya. Aku tidak menambah materi dulu. Untuk PPh pasal 22 saya akan jelaskan kepada Anda minggu depan. Ya, kita akan masuk PPh pasal 22. Ya. Mengenai penugasan ini saya mau perlihatkan kembali nomor mana saja yang mesti Anda kerjakan. Terakhir Anda mengerjakan di soal nomor 10. Ya, sekarang Anda kerjain mulai dari ini 21, tolong ditulis ya. 21, 22, 23 itu Anda kerjain.
Terus lanjut. Ya, yang berikutnya 28, 29, 30. Lanjut 31. Ya, 31, 32. Ya, ini harusnya warnanya kuning, ini kok warnanya jadi loh, kok malah jadi ini sih ya. Ini dong. Nah, gini. Oke, ini untuk yang 32. Saya ulangi ya, 32, 31, terus 30, 29, 28. Ya, wes lanjut yang berikutnya 23, 22, 21. 21. Wes, yang ini nggak usah karena nggak saya ujikan. Ya, cuma itu saja. Baik, sampai di sini cukup jelaskah yang saya sampaikan kepada teman-teman semua di kelas? Ya, gimana? Cukup jelas Ibu. Oke, good. Baiklah, alhamdulillah kalau gitu ya. Kalau gitu saya hentikan ini share screen-nya. Kalau gitu tak tutup saja kalau gitu. Aku mau tanya, udah bisa belum absen di Spirit? Sudah Ibu. Sudah, oh alhamdulillah ya, karena minggu lalu tuh dari hari Jumat katanya ya pada nggak bisa absen. Ya kalau bisa jangan lupa untuk absen ya di Spirit maupun di e-learning ya. Oke deh teman-teman, sedikit dari saya mengenai masalah UTS ya. Jadi kalau kelas Anda itu dikatakan jelek ya tidak, dikatakan baik banget ya tidak, gitu ya. Nah, karena untuk yang mendapatkan nilai A itu tidak mencapai 50% daripada kelas. Oke. Jadi kalau saya sih bilangnya ya alhamdulillah ya masih ada yang dapat nilai A di kelas Anda untuk UTS kemarin ya. Harapanku buat teman-teman yang sudah mendapatkan nilainya A, tolong dipertahankan gitu ya. Nanti tolong ditingkatkan kembali ya buat teman-teman yang lain gitu ya. Terus yang mungkin kurang gitu nilainya tolong diupayakan lagi di saat UAS nanti dan penugasan-penugasan. Ya, penugasan-penugasan tolong diselesaikan dengan baik karena itu sepanjang pengetahuan saya sangat-sangat membantu ya, untuk membantu untuk nilai akhir Anda nantinya. Oke, itu saja dari aku. Kalau gitu terima kasih sudah bergabung di kelasku. Sekali lagi jangan lupa submit tugas, jangan lupa absen. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.